Dan mudah-mudahan dengan informasi ini tidak ada lagi korban-korban visa ziarah seperti Mbak Bunga ini ya sahabat Ya ya. mau tidak mau di hati saya pengen banget ya pulang dari kemarin gitu. Iya. Apalagi Mbak Bunga ini punya keluarga ya Mbak ya. Punya anak juga. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denapa. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di vlog kali ini Fitria Denapa akan sedikit berbagi informasi masalah TKW, tenaga kerja wanita ya, atau TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama salah satu TKW yang berasal dari Jawa Barat. Nah, apa sih informasi yang akan Fitria Denapa berikan ke kalian semuanya? Ikuti terus video Fitria Denapa sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, di like juga, di komen juga, dan bisa di share ke sosial media kalian jika informasi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Kita langsung aja ya berkenalan dengan TKW yang berada di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke Neng, mungkin bisa memperkenalkan diri, namanya siapa dan boleh nama samaran kalau memang tidak mau, berasal dari mana? Halo, assalamualaikum sahabat Fitria Denapa. Saya Bunga dari Subang, Jawa Barat. Masya Allah. Nah, yang ingin Fitria Denapa tanyakan, beliau ini adalah salah satu korban yang diiming-imingi kerja di Arab Saudi dengan visa kerja, ternyata beliau ini dikasih visa ziarah. Nah, mungkin bisa dijelaskan pertama kali tertarik untuk bekerja ke Arab Saudi dengan visa kerja gitu. Ternyata dikasihnya visa ziarah. Oh iya. Ya, sebelumnya saya ada ke luar negeri tapi bukan di Timur Tengah tapi di Asia. Saya pikir itu sama ya prosesnya. Saya nggak ngerti. Salahnya saya juga mungkin nggak terlalu mendalami apa nyari informasi dulu gitu gimana. Saya percaya aja sama yang namanya sponsor, sama yang namanya orang PT gitu. Saya nggak ngerti apa itu visa ziarah, apa itu apalah pokoknya. Ya saya manut aja gitu. Yang penting waktu itu apa? Karena memang kerja ke luar negeri, mungkin langsung diterima ya Mbak Bunga ini ya untuk bekerja ke luar negeri tujuan Arab Saudi. Nah, untuk pergi ke Arab Saudi sendiri itu apa aja sih syarat-syaratnya? Karena juga banyak teman-teman DM ke saya, syarat-syaratnya apa sih Mbak Fit untuk kerja ke luar negeri atau tujuan untuk Arab Saudi gitu. Apakah sama dengan waktu ke mana pertamanya? Ke Singapura. Ke Singapura. Semua persyaratan sama, nggak ada itu ya. Apa aja itu Mbak Dari Bunga? apa? Awal pertama sih mungkin KTP, KTP, surat izin suami, terus ya pokoknya surat-surat apa keterangan lah kependudukan. KK ya mungkin ya, kartu keluarga. Jadi izin kalau punya suami, izin suami, yang mungkin belum berkeluarga, izin keluarga mungkin seperti itu ya. Jadi syarat-syaratnya sangat mudah. Nah, waktu itu memang Mbak Bunga ini nggak tahu visa itu visa ziarah atau visa kerja yang diberikan oleh sponsor. Saya nggak ngerti gitu masalah visa itu visa kerja apa visa ziarah itu saya nggak ngerti. Yang saya tahu udah pasporan, udah bikin visa, udah gitu aja. Nggak ngerti kalau visa ziarah itu nyampe sininya kayak gini gitu. Jadi ada apa ya? Ada beberapa visa itu yang memang apa visa kerja atau visa kunjungan gitu. Visa ziarah ini kan visa kunjungan ya. Jadi yang diberikan sponsor ke Mbak Bunga ini adalah visa kunjungan. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan visa ziarah ya, yang saya jelaskan. Visa ziarah itu bisa untuk kemana aja, apalagi ke Arab Saudi. Tapi visa ziarah itu tidak untuk bekerja. Ya, Mbak Bunga seperti itu. Dan setelah itu Mbak Bunga memang tidak tidak tahu dengan visa apa yang dikasih. Yang penting bisa berangkat gitu ya. Iya, ya, intinya judulnya saya nggak ngerti gitu ya. Saya yang apa?
Saya pikir visa itu sama aja gitu, Ya. nggak, visa ziarah itu apa pokoknya nggak ngerti lah Yang penting gitu. berangkat Iya, aja iya. gitu ya. Ha-ha. Nah, untuk iming-iming lainnya seperti mungkin mendapatkan uang, karena biasanya untuk wanita itu biasanya dapat fee. Dan untuk Iya. Mbak Bunga sendiri itu dapat fee berapa waktu itu? Waktu itu kebetulan paspor saya expire ya, jadi Mm-mm. saya nerima 6 juta. Fee-nya 6 Iya, juta ya. Jadi iya, gratis gitu ya, dari iya, sponsor dari dikasih 6 sponsor juta. dikasih 6 Nah, juta. kalau paspor yang masih hidup mungkin Mbak Bunga tahu berapa yang bisa dikasih per sponsor Kurang biasanya? lebih nyampe 2 kali lipatnya dari yang expire itu. Jadi kalau sponsor Paspor masih, paspor iya, masih hidup itu fee-nya bisa sampai 12 iya, juta. Karena Mbak Bunga ini juga pernah punya paspor tapi iya, sudah mati, iya, fee-nya 6 juta. iya. Nah, gini sahabat ya, untuk teman-teman yang memang ingin sekali menjadi TKW ini harus diwaspadai. Kita harus memang benar-benar tahu visa yang dikasih sponsor itu visa untuk bekerja atau visa kunjungan. Nah, ini salah satunya Mbak Bunga karena kurang teliti ya, karena memang pokoknya berangkatlah gitu. Yang penting berangkat, nggak tahu itu visa ziarah atau visa apa yang dikasih, yang penting berangkat. Nah, setelah ke Arab Saudi baru tahu kalau dia itu dikasih visa ziarah setelah majikannya kurang begitu baik gitu ya. Jadi salah satu TKW yang belum beruntung gitu sahabat ya. Jadi ada sebagian yang memang beruntung, ada juga yang memang kurang beruntung. Dan Mbak Bunga ini salah satunya kurang beruntung karena majikannya nggak baik. Nah, ini bisa diceritakan itu bisa keluar dari majikan itu gimana itu Mbak Bunga? Mbak Bunga ini berapa bulan udah di Arab Saudi? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, 6 bulan itu sudah mendapatkan gaji berapa bulan dari majikan? Mestinya udah 3 bulan. Mm-mm. Yang 1 bulan itu saya nerima 1.000. Iya. Tapi pas kemarin saya lari dari rumah majikan, dijanjiin mau dibeliin tiket bus itu, Iya. saya cuma dikasih 1.500. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Jadi yang dari sponsor sendiri itu dari Indonesia itu memang gaji berapa itu Mbak Bunga? Nggak dijelaskan. Tidak dijelaskan Iya. gaji yang akan diterima itu per bulan, Iya. tapi gaji pertama per bulan mendapatkan 1.000. 3 bulan dikasih 1.500. Iya. Nah, itu sahabat ya. Jadi kita harus benar-benar lebih jeli lagi untuk tanya ke sponsor itu visa apa yang dikasih, gaji kita itu yang diterima itu berapa. Jadi kita tuh harus benar-benar mencermati apa sih yang sebenarnya. Kalau sudah seperti ini kan kita sendiri susah gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri, kita tuh harus jeli apa visa yang dikasih oleh sponsor. Visa ziarah atau visa bekerja seperti pekerja gitu ya, visa bekerja. Nah, untuk visa ziarah bisa kita ke luar negeri kemanapun, bisa jalan-jalan. Yang penting visa itu masih aktif. Tapi untuk bekerja itu tidak bisa. Kenapa? Satu, karena visa ziarah tidak bisa membuat KTP. Itu nomor satu. Kenapa kita harus punya KTP? Karena kita kalau punya KTP, kita bisa, seandainya ada sesuatu, kita bisa minta bantuan seperti KJRI. Karena visa pekerja itu ada perjanjian kerja antara majikan dan pembantu. Jadi Safarah bisa membantu seandainya seperti Mbak Bunga ini, seperti sekarang ini majikannya tidak baik, ingin pulang. Jadi KJRI bisa membantu. Tapi kalau visa ziarah seperti Mbak Bunga ini, jadi Safarah pun susah untuk memulangkan. Beliau harus bisa beli tiket sendiri gitu sahabat. Itu pun kalau Mbak Bunga ini, alhamdulillah untuk Mbak Bunga ini bisa ada yang menolong waktu kabur ya dari majikan itu Mbak Bunga ya. Jadi beliau harus mengumpulkan banyak uang untuk pulang ke Indonesia. Jadi biaya sendiri gitu sahabat. Tapi kalau kita menggunakan visa kerja, karena memang di situ visa kerja ada perjanjian kerja antara pembantu dan majikan, jadi Safarah itu bisa mengakses. Selebihnya begitu mungkin informasi tentang visa ziarah yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk Mbak Bunga sendiri ini kan ingin pulang ya Mbak Bunga ya. Iya, Ini gimana? Kemarin kan mencoba untuk minta bantuan ke Safarah ya. Jadi kata Safarah gimana itu kalau mau pulang? Ya bisa dibantu, cuman
kan ada prosesnya namanya exit mandiri. Exit mandiri Iya, ongkos sendiri gitu. Ya mau tidak mau di hati saya pengen banget ya pulang dari kemarin gitu. Iya. Apalagi Mbak Bunga ini punya keluarga ya Mbak ya. Punya anak juga. Iya. Tapi masih bisa komunikasi dengan keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Mbak Bunga ini sempat kabur dan ditolong salah satu warga Indonesia juga, makanya bisa ditampung beliau ini. Ya mudah-mudahan ada majikan yang mau untuk memperkerjakan beliau karena butuh banget biaya gitu untuk pulang ke Indonesia sahabat, seperti exit mandiri. Jadi ya udahlah gitu, harus bayar tiket sendiri gitu. Jadi tidak bisa ada bantuan seperti mungkin Safaroh untuk memberikan bantuan moral seperti uang gitu sahabat. Jadi Mbak Bunga ini saat ini mudah-mudahan ada yang bisa mempekerjakan beliau 1 bulan 2 bulan ya Mbak Bunga ya, agar bisa pulang dengan membawa gaji secukupnya, bisa pulang ke Indonesia dengan biaya saya kurang tahu untuk kisarannya ya sahabat ya, tapi ini terbilang mahal juga ya Mbak Bunga ya. Ya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban visa ziarah. Mudah-mudahan teman-teman lebih teliti lagi kalau pergi ke sponsor untuk bekerja dimanapun sih, bukan hanya di Arab Saudi, tapi benar-benar memang visa itu visa pekerja. Oke Mbak Bunga, bisa nggak ngasih saran-saran untuk teman-teman yang calon TKI untuk bekerja ke luar negeri? Mungkin ada saran-saran dari Mbak Bunga gimana seharusnya biar nggak seperti Mbak Bunga sendiri gitu. Iya, buat teman-teman Fitria Dinafa, saran saya sih kalau semisalnya punya keinginan niat untuk bekerja ke luar negeri kemanapun, khususnya sih ke Timur Tengah ini, diteliti dulu lah bener nggak prosesnya gitu. Yang terpenting itu visanya visa apa. Kalau semisal keinginan kita cuman berkunjung, oke lah visa ziarah. Tapi kalau semisal niatnya bekerja gitu, ya gimana lah. Soalnya ya saya harap cuman mungkin di luar sana juga banyak ya yang kayak saya mungkin. Cuman ini yang untuk yang belum berangkat gitu, mesti diteliti lagi, dipahami lagi gitu. Gitu aja. Cukup di saya gitu maksud korbannya. Iya, gitu aja. Iya kurang lebihnya begitu ya sahabat ya. Nah mungkin ada tambahan dari saya ya, karena memang banyak ya pro kontra visa ziarah sendiri. Saya melihatnya banyak di media sosial. Nah untuk tahun-tahun yang kemarin memang visa ziarah itu bisa membuat KTP. Satu, mungkin majikan yang memanggil kita memakai visa ziarah adalah orang gedean. Jadi beliau itu punya teman, mungkin punya duit lebih, jadi bisa. Untuk tahun-tahun kemarin memang bisa, tapi untuk tahun sekarang memang peraturan baru dari Arab Saudi, visa ziarah tidak bisa membuat KTP. Nah itu terbukti saya sendiri. Dulu saya pergi ke Arab Saudi bersama keluarga memang visa kunjungan, karena keluarga saya ada yang meninggal di Arab Saudi. Tapi karena majikan saya orang gedean, keluarga raja, jadi bisa membuatkan KTP. Nah seperti itu. Tapi untuk tahun sekarang ini sudah peraturan baru memang yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Visa ziarah tidak bisa untuk visa pekerja. Nah itu nomor 1. Nah nomor 2, visa untuk bekerja saat ini untuk perorangan memang belum dikeluarkan. Nah kalau dulu majikan itu bisa ya minta visa untuk bekerja untuk perorangan gitu Mbak Bunga. Tapi untuk saat ini semuanya dipegang oleh syarikah. Syarikah itu seperti agen. Jadi di sini ditampung di salah satu perusahaan yang memang untuk menampung TKW seperti TKI gitu. Laki-laki ataupun perempuan untuk bekerja, tapi sistemnya bukan perorangan. Jadi sistemnya itu syarikah gitu sahabat ya. Jadi untuk saat ini yang ingin bekerja ke Timur Tengah jangan sampai ketipu dengan visa ziarah ataupun visa perorangan. Karena saat ini belum ada informasi yang memperbolehkan dari Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya yang ke Timur Tengah.
Dan mudah-mudahan dengan informasi ini tidak ada lagi korban-korban visa ziarah seperti Mbak Bunga ini ya sahabat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat bisa di-share ke sosial media kalian agar tidak ada korban selanjutnya. Dari Kota Taif, Fitria Denafa dan Mbak Bunga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.